Halo smart people, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya smart people. Oke smart people, setelah kita mempelajari video resensi part 1 yaitu isi dan sistematika teks resensi, kali ini aku akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks resensi dan langkah-langkah menyusun teks resensi. Baiklah smart people, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Kaidah kebahasaan. Untuk mengetahui kebahasaan suatu teks resensi, tentu kita perlu menyimak karya tersebut secara menyeluruh, bukan? Baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi, juga film dokumenter ataupun film fiksi ilmiah, fantasi, dan lainnya. Baiklah smart people, adapun kaidah-kaidah kebahasaan teks resensi, diantaranya yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan pada teks resensi umumnya ada 3. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan, misalnya bahwa, yakni, yaitu. Contoh, tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia seorang vampir. Kata bahwa di sana merupakan konjungsi penerangan. Yang kedua, yaitu pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Konjungsi penerangan pada kalimat kedua tersebut adalah kata yaitu. Konjungsi yang kedua yang sering terdapat pada teks resensi yaitu konjungsi temporal. Misalnya, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh pada kalimat. Yang pertama, dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Kata kemudian pada kalimat tersebut merupakan konjungsi temporal. Contoh yang kedua, mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Pada contoh kedua tersebut, kata akhirnya merupakan konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebab. Misalnya, kata seperti, karena, sebab. Contoh dalam kalimat. Keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah tertetesi cairan air liurnya. Nah, pada kalimat tersebut, kata karena merupakan konjungsi penyebab. Selain konjungsi, kaidah kebahasaan yang kedua pada teks resensi yaitu pernyataan saran. Terdapat pernyataan saran dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir. Hal ini ditandai dengan menggunakan kata seperti, seharusnya, hendaknya. Contoh dalam kalimat yang pertama, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agamanya. Contoh yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Contoh yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu verba mental. Teks resensi banyak menggunakan kata kerja mental, misalnya menarik, menyukai, menikmati, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Contoh yang pertama, buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokoh tersebut. Nah, kata menyelami pada kalimat tersebut merupakan kata kerja mental. Yang kedua, novel ini membawa pembaca untuk tidak hanya menikmati kisahnya. Nah, kata menikmati pada kalimat tersebut adalah kata kerja mental. Yang ketiga, mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Nah, kata menyadari pada kalimat ketiga tersebut adalah kata kerja mental. Yang keempat, ada sesuatu yang memikat pada kubus kecil ini. Nah, smart people, kata memikat pada kalimat tersebut merupakan kata kerja mental.
Ia memiliki konsep sederhana, elegan, namun secara mengejutkan sulit untuk diselesaikan. Nah, smart people, kata mengejutkan pada kalimat tersebut merupakan kata kerja mental. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu ada kata serapan. Nah, beberapa kata dalam bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik itu bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Salah satunya, penulisan kata serapan haruslah ditulis sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya, cek ditulis dengan CEK, bukan cek, yang ditulis dengan CHECK. Kemudian kata tim ditulis dengan TIM, bukan TEAM. Dan taksi, bukan teksi. Adapun pedoman penulisan unsur serapan adalah sebagai berikut. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur-unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda, Inggris, Sanskerta, dan Yunani. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan berkaitan dengan penulisan unsur serapan tersebut. Secara umum, peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali bunyi nasal. Misalnya, eng, en, sy, kh, yang diwakili oleh dua huruf. Contoh, kromosom bukan kromosom, foto bukan foto, retorika bukan retorika, dan tema bukan tema. Yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya tadi, kata cek bukan cek, tim bukan team, taksi bukan taxi, dan aki bukan accu. Yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contoh, aerob yang dalam bahasa Inggris aerob bukan aerob. Hidraulik yang dalam bahasa Inggris hydraulic bukan hidrolik. Sistem yang dalam bahasa Inggris system bukan sistem. Frekuensi yang dalam bahasa Inggris frequency bukan frekuensi. Harusnya frekuensi. Empat cara penyerapan bahasa asing. Yang pertama, adopsi. Sama seperti mengadopsi pada umumnya, yang berarti mengambil secara utuh tanpa terkecuali atau diubah, bahasa Indonesia juga banyak mengadopsi bahasa asing. Dengan kata lain, kata tersebut dijadikan bahasa Indonesia tanpa perubahan. Contoh kata, mall, kue tiaw, supermarket, burger. Nah, kata mall ditulis dengan MALL. Kata kue tiaw ditulis dengan KWETIAU. Supermarket ditulis dengan SUPERMARKET. Burger ditulis dengan BURGER. Contoh penggunaan dalam kalimat, sore nanti kami akan berkunjung ke toko buku di mall. Contoh penggunaan dalam kalimat yang kedua, aku tidak suka makan burger, kalau ada belikan aku semangkuk kue tiaw saja. Oke, cara penyerapan bahasa asing yang kedua yaitu adaptasi. Beradaptasi berarti menyesuaikan. Dengan kata lain, kata serapan tersebut menyesuaikan dengan lidah atau tata bahasa Indonesia. Biasanya akan ada perubahan dalam bentuk kata tersebut. Contoh kata, bahasa asing dan bahasa Indonesianya. Tulisan dalam bahasa asingnya
significance. Nah, dalam bahasa Indonesianya ditulis dengan signifikan. Kemudian contoh yang kedua, kata dalam bahasa asing ditulis dengan transportation. Nah, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan transportasi. Dalam bahasa asing ditulis dengan pluralization. Nah, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan pluralisasi. Contoh dalam kalimat: seminggu terakhir telah terjadi beberapa perubahan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, kata signifikan tersebut merupakan kata dari hasil adaptasi. Selanjutnya contoh yang kedua. Berbeda dengan daerah lainnya, alat transportasi di daerah ini didominasi oleh ojek gandeng. Nah, kata transportasi pada kalimat tersebut merupakan hasil dari adaptasi. Terkait pemerolehan kata dengan cara adaptasi, biasanya perubahan tersebut disesuaikan dengan kaidah atau tata bahasa Indonesia. Perubahan paling banyak biasanya adalah perubahan dua atau lebih huruf menjadi satu huruf saja, selama hanya mewakili satu bunyi. Misalnya, photo yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan PHOTO. Nah, huruf P dan H di kata tersebut hanya dibaca F pada bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak menggunakan dua kata untuk satu bunyi kecuali diftong, sehingga hanya ditulis foto, FOTO. Yang ketiga yaitu penerjemahan. Cara penerjemahan berarti istilah atau kata asing tersebut diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Contoh kata bahasa asing dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing, acceleration itu diterjemahkan menjadi percepatan. Dalam bahasa asing, idol diterjemahkan menjadi idola. Contoh dalam kalimat: karena sang adik ikut kelas percepatan, meski berbeda setahun, kakak beradik ini menjadi satu kelas di SMA. Nah, kata percepatan pada kalimat tersebut merupakan hasil dari penerjemahan. Contoh yang kedua, penyanyi muda berbakat tersebut langsung menjadi idola remaja Indonesia. Nah, kata idola pada kalimat tersebut merupakan hasil dari penerjemahan. Cara penyerapan yang terakhir yaitu kreasi. Proses ini diartikan sebagai mencari padanan kata yang sesuai dengan bahasa asing. Berbeda dengan penerjemahan, khusus untuk kreasi diperbolehkan dua kata bahasa asing hanya diartikan sebagai satu kata dalam bahasa Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Contoh, tepat guna berasal dari kata bahasa Inggris effective. Yang kedua, ulang-alik berasal dari bahasa Inggris settle. Contoh dalam kalimat: Indonesia harus mulai mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian. Nah, kata tepat guna pada kalimat tersebut merupakan hasil dari kreasi. Baiklah Smart People, akhirnya kita sampai pada langkah-langkah menyusun teks resensi. Cara membuat resensi buku dan film sangat mudah Smart People. Namun begitu, kita harus tetap memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan teks resensi. Unsur-unsur tersebut harus ada dalam tulisan resensi. Setelah mengetahui dan memahami unsur resensi, penjelasan berikutnya adalah cara membuat resensi buku dan seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita bahas. Yang pertama, tentukan buku atau film yang akan diresensi. Apakah buku atau film tersebut adalah jenis fiksi atau non-fiksi?
Menulis resensi buku atau film non-fiksi dan fiksi pada dasarnya sama, hanya saja tetap memiliki sedikit perbedaan, terutama sisi kronologis cerita. Buku dan film non-fiksi cenderung tidak memiliki sisi tersebut karena memang isinya bukan cerita. Contohnya, buku pelajaran, buku ajar, dan sebagainya. Buku dan film tersebut tidak berisi kumpulan informasi dan pengetahuan tentang suatu topik atau bidang ilmu tertentu. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika menentukan buku dan film yang diresensi. Buku dan film tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, yakni isi tentang persoalan aktual, kualitas, bagus, belum pernah diresensi, dan terbitan baru. Yang kedua, menyimak buku dan film yang akan diresensi. Setelah menentukan buku dan filmnya, kamu wajib menyimak buku atau film tersebut. Dengan menyimaknya, kamu akan mengenal aspek yang ada di dalam buku atau film tersebut. Kamu mempunyai gambaran mengenai isi buku atau film tersebut. Pengalamanmu ketika membaca buku atau menonton film adalah salah satu bahan untuk menulis resensi. Dalam pengalaman dan informasi yang kamu dapatkan tersebut, kamu mendapatkan bahan untuk mengulas buku dan film tersebut. Ketika membaca buku, kamu juga bisa mencatat beberapa bagian penting yang dibutuhkan saat menulis resensi. Selain itu, kamu dapat menemukan angle yang menarik dari buku yang bisa diangkat. Kamu dapat memilih bagian isi dari buku tersebut yang di-highlight dalam sebuah resensi. Hal yang sama juga bisa kita lakukan saat meresensi film. Yang ketiga, pilih teknik menulis resensi. Nah, langkah berikutnya adalah pilih teknik menulis resensi. Ada beberapa teknik menulis resensi, yakni yang pertama teknik cutting dan gluing, yang kedua teknik focusing, dan yang ketiga teknik comparing. Kita bahas satu persatu, Smart People. Yang pertama, teknik cutting dan gluing. Meresensi buku atau film dengan teknik ini berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut merupakan materi yang menarik perhatian Anda yang terdapat di dalam buku atau yang Anda resensi. Selain bagian materi yang menarik perhatian, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis buku atau film. Kumpulan potongan materi yang sudah terpilih itu lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis. Proses ini disebut tahap pelekatan atau penempelan. Yang harus kita jaga dalam proses ini adalah kesatuan dan kepaduan gagasan antara potongan-potongan yang satu dengan potongan lainnya. Upayakan agar resensi Anda seolah-olah menghadirkan si penulis dalam penyampaian gagasan-gagasannya. Peran Anda dalam resensi itu hanya dalam konteks menyambungkan, mengalirkan, dan mengaitkan gagasan-gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya. Mengenai kesan dan pandangan Anda terhadap objek resensi harus terrefleksikan dalam judul. Selain itu, Anda dapat memasukkan kesan dan opini Anda pada kalimat atau paragraf pada bagian kesimpulan. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dalam berlatih menulis resensi. Yang kedua, yaitu teknik focusing. Teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang dijadikan dalam objek resensi. Pemusatan perhatian itu harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian dari buku atau film yang kita resensi. Bagian yang dianggap menonjol itu bisa terletak pada aspek tema, metode pembahasan yang digunakan penulis, sampul luar, sosok pengarang, gaya penyajian, atau latar belakang penerbitan buku atau film tersebut. Yang ketiga yaitu teknik comparing. Teknik ini mengajak seorang peresensi untuk melakukan pembandingan-pembandingan atas hal-hal yang terdapat
dalam objek resensi dengan sumber lain mengenai topik sejenis. Pembandingan ini dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari pengarang yang berbeda atau pengarang yang sama mengenai topik-topik yang berbeda. Teknik ini tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca. Peresensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda. Semakin kaya bacaan peresensi, maka semakin kaya pula wawasan yang dapat dijadikan input bagi kedalaman pembandingannya. Peresensi dapat menemukan kelebihan atau kekurangan yang terdapat di dalam sebuah buku. Oleh karena itu, membaca beberapa sumber bacaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kualitas resensi Anda. Dalam menentukan teknik menulis resensi, kamu harus mempertimbangkan dan mampu mengandaikan buku tersebut akan sangat tepat bila ditulis dengan menggunakan teknik yang mana. Penentuan teknik akan mempengaruhi bagaimana kamu akan menyajikan resensi tersebut. Nah, setelah kita memilih teknik, maka langkah selanjutnya yaitu menulis sesuai dengan unsur-unsur resensi. Tahap ini adalah tahap yang krusial, yakni menulis resensi buku. Pada tahap ini, kamu harus menulis dengan memperhatikan unsur-unsur resensi yang telah kita pelajari pada video part 1, terutama yang sesuai dengan sistematika teks resensi. Sistematika teks resensi telah saya bahas pada video resensi part 1. Link video telah saya tulis di kolom deskripsi. Silahkan diklik ya Smart People. Setelah mendapatkan gambaran dan ulasan yang akan diangkat dalam resensi, maka kamu harus menentukan judul resensi, menulis identitas buku, membuat ikhtisar, memberikan penilaian berisi kelebihan dan kekurangan, dan menutup resensi dengan opini serta rekomendasimu. Nah, langkah yang terakhir adalah membaca ulang. Resensi buku sudah selesai ditulis, saatnya membaca ulang. Dengan membaca ulang, kamu bisa mengoreksi tulisan, misalnya ada yang typo, kesalahan penulisan struktur, data yang kurang, dan sebagainya. Cara ini digunakan agar tulisan resensi tersebut bagus dan baik sehingga pembaca pun tertarik, nyaman, dan mudah memahaminya. Jadi bagaimana Smart People? Apakah kalian sudah memahami teks resensi? Aku harap sudah ya Smart People. Silahkan komen di kolom komentar jika ada penjelasanku yang belum jelas. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya. Bye-bye.